Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kembali setiap kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan kesehatan yang sempurna, dengan kekuatan yang baru. Kita percaya di mana kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena hebat dan kuatnya kita semata, tapi semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang sangat melimpah atas kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa, tentunya saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan sangat luar biasa tercurah dalam setiap langkah hidup kita. Kami segenap worshiping dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan shalom. Lebih dahsyat lagi, shalom Tiberias. Ya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa kepada setiap saudara yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan iman saya juga percaya bahwa berkat Allah sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan tentunya kita percaya hari ini ada hadirat Allah yang begitu luar biasa akan menjamah kita semua. Kita akan segera mulai ibadah kita pada sesi yang kedua ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kita bisa fokuskan hati dan pikiran kita untuk menghampiri hadirat Allah yang kudus, saudaraku. Saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu juga untuk memuji menyembah Tuhan. Terima tubuh dan darah Yesus, mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya di hari ini Tuhan bukan karena hebat dan kuatnya kami semata. Kami ada sebagaimana kami ada. Tapi semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang sangat melimpah atas kehidupan kami. Bukti di mana Tuhan Yesus mengasihi setiap kami di hari ini. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus Kristus di hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan dan harapan di dalam setiap langkah hidup kami. Di zaman akhir ini Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan relasi kami. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain. Yang kami bisa andalkan hanya satu pribadi yang mampu menjamin kehidupan kami. Namanya Yesus Kristus, Allah kami yang punya kerajaan surga. Itu sebabnya kami mau datang menghampiri hadirat Allah yang kudus. Kami berdoa Tuhan, biar ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, ada urapan Tuhan yang mengalir dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan ketika kami mulai mengangkat tangan kami dua-dua, ada tangan Tuhan yang berlubang paku itu akan turun tangan menjamah setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya juga bahwa kuasa Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu dan jarak sekalipun. Apabila kami yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, di pagi menjelang siang hari ini kami menerima hadirat Allah, merasakan urapan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami percaya juga kepada setiap jemaat Gereja Tiberias yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Mereka semua akan dijamah Tuhan, dilawat Tuhan secara luar biasa. Baik yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, bahkan seluruh dunia sekalipun. Ini doa kami Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami yang kami alaskan di dalam satu nama pribadi yang mampu menjamin hidup kami, yang hadir bersama-sama dengan kami, Yesus Kristus namanya. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Naikkan ucapan syukur kita, saudaraku. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari jemaat Tiberias, angkat tangan kita katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau
Yesus, ku mengasihimu. Yang mengasihi Tuhan bisa beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita, saudara. Mari sama-sama jemaat Tiberias. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita bangkit berdiri jemaat Tiberias, angkat tangan kita sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, kami mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ini doa kami Tuhan, Engkau mengasihi kami Bapa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami mengasihi Kau Tuhan. Yuk angkat tangan kita, pejamkan mata kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari, lebih dalam lagi. Saudara mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita, saudara. Kita mengasihi Tuhan, Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yuk angkat tangan kita. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Katakan, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ya, jemaat Tiberias gimana? Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kami percaya Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yang lebih dahsyat lagi bersama-sama Gereja Tiberias Indonesia, angkat tangan kita. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bisa lebih dahsyat lagi saudaraku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, karena Kau Raja di atas segala raja, berkuasa di bumi dan di surga. Kaulah yang awal dan yang akhir untuk segala-galanya dalam hidup kami. Itu sebabnya mulai saat ini kami tidak perlu khawatir lagi untuk melangkah. Satu hal yang kami tahu, kami tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup kami. Ada Yesus yang selalu menemani kami. Bahkan Yesus yang kami sembah, Kau bukan di luar kami, tapi Kau ada di dalam kami. Dan Kau yang ada di dalam kami terlebih besar dari segala pergumulan kami. Dan Kau yang ada di dalam kami terlebih besar dari segala sakit penyakit kami. Ini doa kami Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita dan bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan pada pagi siang hari ini. Dengan sorak-sorai sukacita, agungkan nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Bangkitkan iman-Mu, bangkitkan roh-Mu. Kita muliakan nama Yesus sama-sama pada siang hari ini. Haleluya. Come on. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kami datang kepada-Mu Tuhan.
pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sama-sama katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari sama-sama lebih semangat lagi kita naikkan nyanyian kita buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu katakan, tak pandang dari suku mana, oh asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan kepada kanan kirimu, seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Nyatakan ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita pada siang hari ini. Mari umat Tuhan, kita percaya ada kuasa yang tak terbatas dalam kuasa darah Yesus Kristus Tuhan, amin. Oleh karena mari sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan. Katakan, ada kuasa, come on, dalam darahnya, darah domba Allah, come on. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan ada kuasa, come on. Ada kuasa, yeah. Darah domba Allah yang suci, yang kudus. Oh ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Hey! Di dalam darahmu Tuhan Yesus ada kuasa, ini yang kami percaya Tuhan. Angkat suaramu sekarang Tuhan tiba. Sekarang telah tiba.
biasa bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita di pagi menjelang siang hari ini, amin. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, percaya Yesus dahsyat. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita menghampiri hadirat Allah dengan ucapan syukur kita, saudara. Kembali kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menghapus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika firman Tuhan disampaikan, ada kekuatan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus. Maka itu sebabnya Tuhan, kami mau teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau fokuskan hati dan pikiran kami juga untuk mendengarkan isi hati-Mu yang akan segera disampaikan melalui gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Pendeta Darniati Pariaji. Engkau yang memberikan predikat kepada beliau sebagai juru bicara-Mu di kerajaan surga. Bahkan Kau menjanjikan kepada beliau mendirikan gereja yang di bumi Tuhan, yang dimana kuasanya tiada taranya. Telah dibuktikan bahwa di gereja Tiberias begitu banyak mujizat-mujizat terjadi. Dengan kuasa tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Maka hari ini mujizat yang begitu luar biasa juga kami percaya, kami imani telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Maka dimanapun kami berada, gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia sekalipun, sampai ke luar negeri sekalipun, ada kuasa yang akan tercurah. Dengan kuasa darah Yesus kami akan disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus kami akan disempurnakan. Oleh kuasa darah Yesus kami akan dibenarkan. Kami doa Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita, buka hati kita. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Angkat tangan kita. Oh, darah Tuhanku, sumber membasuh kusuk. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami melihat firman-Mu Tuhan, bila 2-3 orang belum namamu Engkau hadir, berkati mereka. Setiap asal berkati mereka. Mereka yang datang berkati, yang sakit disembuhkan, lepas dari kutuk penderitaan, bahkan kutuk gagal, kutuk miskin, berkati mereka. Bebas dari virus corona, agar mereka yang hadir, berkati keluarga mereka, untuk jadi warga surga. Karena hamba juga hari ini akan khotbah bahwa mujizat nyangkut sebagai warga kerajaan surga. Bahas tadi juga saya online dengan setiap rumah tangga. Kami firman-Mu setiap rumah tangga. Itu acara ini semua mereka diberkati, disembuhkan. Tidak ada persekutuan, tidak miskin, dia bangkit lepas dari penderitaan. Apa itu?
Karena ada yang ginjal bocor pun Tuhan, yaitu megang acara TV ini, yaitu mereka sembuh sehingga satu keluarga datang minta dibates. Maka kami doa agar semua keluarga yang mengikuti acara diberkati, agar mereka tidak mengalami kutuk penyakit, kutuk penderitaan, agar mereka semua tidak mengalami virus corona. Kami patahkan virus corona. Kami doa agar tidak terganggu acara ini. Siap orang yang mengganggu acara akan dipatahkan, dihancurkan, karena Engkau yang perintahkan acara ini. Hamba urapi setiap kata kalimat firman-Mu. Kami doa setiakan setiap rumah tangga di acara ini, mereka diberkati, agar mereka jadi warga surga, agar mereka sepanjang masa diam di rumah dan berkati mereka, agar mereka keluarga mereka jadi warga surga, agar sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan, amin. Jadi hari ini, tadi malam saya rencanakan khotbah 4-5 hal bagaimana agar Anda pesta di surga tuh. Ternyata nyangkut penyerapan. Tapi karena saya biasa ngajar sakramen di sore jam 4 nanti, maka khotbah pagi ini juga bahwa kalau orang berkata bahwa kalau kerajaan surga tidak nyangkut mujizat, saya sampaikan pada Anda bahwa mujizat itu nyangkut kerajaan surga. Sekali lagi, mujizat yang kerajaan surga. Maka saya pilih 3 hal pokok, yaitu apa? Bahwa mujizat nyangkut undangan ke surga, undangan pesta surga. Sekali lagi nanti sore jam 4. Yang kedua, bahwa minyak urapan nyangkut Anda pesta surga. Karena ada saya yang orang nggak percaya mujizat, orang nggak percaya minyak semua. Karena kadang rasa seperti dulu pernah ngundang seorang pendeta asing, yaitu dia menghina minyak, dilempar minyaknya, sampah ini bilang gitu. Ya, akhirnya saya undang dia lagi. Jadi ada seorang yang tidak percaya mujizat, tidak percaya penyerapan, baru yang mengajar kita nih orang Kristen ikut Yesus. Setiap kata ucapan Yesus kita pegang. Kalau Anda ingin selamat, setiap kata kalimat ucapan Yesus Anda pegang. Maka risahkan kau Bapak, bagaimana mujizat nyangkut kerajaan surga. Maka kita pertama kita baca di sini, yaitu di Yohanes 14:11-12. Yohanes 14 ayat 11-12. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus negaskan apa bahwa apa? Tuhan beri kuasa besar kepada kita, yang percaya kepadanya diberi kuasa yang sama, bahkan lebih dari Tuhan. Sanggap punya lebih dari, kata lebih dari ucapan Tuhan, tapi Tuhan katakan tanda orang dibeli Tuhan, ada kuasa mujizat. Tuhan katakan orang yang saling ngasih. Kalau Anda tidak ngasih sama, yuk kalian bagaimana mujizat? Tuhan katakan adalah kamu saling mengasihi. Maksudnya apa? Anda diberi kuasa kalau Anda kasih sama. Saya dulu pernah berpikir bagaimana sakit sama. Memang saya kecil saya ngasih orang miskin. Ngasih program berusaha semua nolong orang-orang pengemis. Bahkan berusaha total untuk sesama. Saya tidak pernah mikir pribadi saya. Saya tidak pernah mikir uang, gak pernah mikir rumah, gak mikir mobil. Itu urusan dunia dan saya betul bisa mengatasi. Maka sekali lagi Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, Tuhan mengatakan apa? Kamu dapat percaya aku. Tuhan mengatakan kalau kamu gak percaya, lihat tanda-tanda. Lihat yang kulakukan apa?
lihat Musa, kalau Anda kurang yakin Yesus, lihat yang melakukan bangkit orang mati, buka orang buta. Karena tanda orang pilih Tuhan yaitu bangkit orang mati serta orang buta sejak lahir. Maka termasuk orang yang lahir sakit sejak lahir. Dari 3 pokok orang tanda dipilih Tuhan, yaitu pertama bangkit orang mati, dan kemudian yang kedua yaitu buka orang buta lahir buta, yang ketiga orang yang lahir sejak lahir sakit. 3 pokok itu yang Tuhan sampaikan firman-Nya, bahwa hanya orang yang punya kuasa besar, orang ada tandanya, ada buktinya, maka Tuhan mengatakan, lihat apa yang kulakukan, dan berkata apa? Kamu tidak saling ngasih, saya tidak pernah mikir pribadi saya, kalau saya pernah sekali, saya pernah kaya, bisa beli apa yang Singapura 3. Waktu rekening saya ada uang banyak, saya pikir, oh bisa beli apa yang Singapura. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya dipanggil Tuhan. Artinya apa? Orang kaya kadang duniawi, maka kita nggak berdoa. Ternyata waktu saya punya uang banyak, lupa ide saya, prinsip saya ingin nolong sesama, menolong para pengemis, supaya orang yatim piatu dan sebagainya. Maka saya bukti tanda, saya beri ayat tanda, yaitu Tuhan mengatakan di Yohanes 2 ayat 11, Tuhan mengatakan, lihat tanda-tanda. Kalau Anda nggak percaya Yesus, lihat tanda-tanda. Yohanes 2 ayat 11 nggak benar, Pak. Tuhan yang berkata, lihat tanda-tanda, lihat mujizatnya, lihat kuasa Yesus. Inilah Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, orang dipilih Tuhan harus ada tanda. Maka Tuhan pernah kepada murid-muridnya, lihat tanda-tanda yang kulakukan. Jadi Anda perlu percaya saya dipilih Tuhan. Kalau saya enggak tanda-tanda lagi, Anda enggak perlu percaya pada saya. Kalau saya tidak ada tanda-tanda, tidak bisa saya dipilih Tuhan. Buktikan bangkitkan bayi mati enggak terhitung, dengan minyak urapan, dengan anggur, bagi orang mati dan sebagainya. Bahkan orang buta secara air pun saya buka. Bahkan banyak kesaksian apa? Roh saya bisa jumpai orang-orang yang di ICU, orang yang sebagai kesaksian bahwa dari Sandra, dia enggak Kristen, sejak lahir dia sakit, bisa ketemu saya, akhirnya sembuh. Dari Sandra enggak Kristen, tapi dia ngimpi ketemu saya, akhirnya sembuh. Dan bahkan luar biasa, waktu ngimpi ketemu saya pegang buku besar. Saya berkata, ini kesaksian Pak Dan bukan saya. Dia berkata, itu kamu nanti terlihat sini, kamu di kitab kehidupan. Dia tanya pada saya, dia yang saksi bukan saya, bagaimana papa mama saya. Karena papa itu waktu dia masuk gereja dimarahi, nggak kasih makan. Saya bilang, papa juga tertera di sini di kitab kehidupan. Jadi memang kerja papa mamanya bertobat dan Sandra sejak lahir sakit, tapi memang ketemu saya sembuh. Jadi orang tetap dipilih Tuhan apa? Ada buktinya. Bahkan Anda boleh tanya ke Pak Putus, orang hakim, yaitu di Dom, dia ketemu siapa? Seorang pemuda di rumah sakit saraf, luar gila. Ini ketemu saya, jadi saya seorang water, rosa dipakai, jumpai orang-orang yang buat berdesu, yang ngimpi kesaksian dia, ngimpi ketemu saya berkati, nah kamu sembuh, besok kamu keluar rumah sakit, di rumah sakit saraf atau gila. Dokter nggak percaya, dia bilang bahwa tidak tentang di mana suruh keluar sembuh.
Mana dokter percaya dia memang sakit saraf. Akhirnya dia nangis. Panggil bapaknya. Bapak juga gak percaya. Kenapa? Memang dia sakit saraf. Dia terangkan, Bapak tadi malam datang ke sini. Ke sini. Berkati saya. Ini harus keluar sembuh. Anda boleh tanya Pak Putu di Domso. Dia yang saksi. Maka itulah, kalau saya seorang mater punya siapa? Rosa bisa jumpa Daniel yang lahir sakit, jumpa dengan orang yang sakit saraf, hari kamu sembuh keluar, bisa ketemu Bu Esther, nama-namanya nggak tahu, bahkan dia sakit sudah putus asa, disembuhkan. Jadi saya punya Yesus, seorang mater, rohnya bisa dipakai nama itu seperti orang yang sudah mati. Rosa bisa ketemu orang-orang berapa kali ketemu orang bahkan di luar negeri orang di luar negeri bisa tobat ke Jakarta Pak. Karena Pak ya lihat TV acara TV saya Jadi sekali lagi orang dipakai Tuhan ada tandanya, ada tanda-tanda. Tanda itu ada mujizat. Maka diberi Tuhan itu harus ada tandanya, ada mujizatnya. Maka kalau saya nggak ada mujizatnya, Anda percaya saya. Sekali lagi ada tanda, maka diberi Tuhan, maka bukti yang diberi Tuhan. So kita baca Yohanes 15, 16, 17. Orang diberi Tuhan, so ada tandanya. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi tanda dipilih Tuhan harus ada mujizat kuasa. Kalau saya bilang dipilih Tuhan, nggak ada mujizat, hanya pun dusta besar. Maka orang yang sanksi dosa, Anda minta ampun Tuhan. Anda sanksi dosa itu anak iblis. Kenapa ada yang orang yang dulu sakit kanker. Karena selalu penuh saat dia nggak sempat jumpa saya. Tapi setiap kali dia berapa kali dan jaga saya di lift, hanya sembuh dari kanker. Akhirnya dia udah saksi di TBS sembuh. Waktu ada pembicara asing terkenal, pembicara asing terkenal. Dia saksi disembuhkan dengan orang asing itu, orang bule. Padahal dia sembuhkan di TBS. Akhirnya pas, akhirnya mati. Mati, only one terus mati. Karena nggak boleh kalau saksi sembuh ke TBS, di sisi jalan maka saya berjut juga ada keluarga saya, nggak Kristen. Dia bilang kalau sembuh nanti masuk gereja Kristen. Dia sembuh dia lupa janji hati nasar batuan. Akhirnya apa? Mati akhirnya. Jadi kalau ingat kalau janji batuan, maka kerajaan surga terdiri kata-kata, bukan kata-kata tapi kuasa. Ada kuasa. Orang dipilih Tuhan ada kuasa. Kalau saya nggak ada kuasa, saya dusta. Cita Tuhan bahkan bisa mati di mimbar kalau saya dusta. Anda pun kalau muter balikkan khotbah saya, bina saya, yang lakukan terjadi. Hati-hati. Udah banyak yang mati, terus banyak yang mati. Yang binasa, khotbah saya diputar balikkan hati apa kan? Binasa saya. Itu banyak yang mati, maaf. Anda boleh tanya Sandy. Yang mana ketemu, istilah ketemu orang-orang yang bersaksi kemana, jangan ditipu-tipu. Ada orang-orang mati karena ngeritik satu setang. Anda boleh tanya Sandy, pendeta Sandy di TBS. Maka sekali lagi, kerajaan surga bukan kata-kata, tapi dari kuasa. Jadi hati-hati kalau Anda punya iman, mulutmu tergantung mulutmu. Saya punya iman ada kuasa. Karena ya saya punya iman besar. Misalkan iman saya
Saya iman ke surga, saya punya iman. Sejak remaja saya punya ke surga. Kenapa saya ikuti pasal Jawa? Pasal itu mengatakan apa? Kalau istrinya yaitu bertapa di gunung, ingin ke surga, ingin disebut dewa dari surga, so. Itu berpuasa berdua, so. Berdua puasa. Ada cobaan bisa dicoba dengan Dewi sendiri, dengan maksudnya Dewi dari surga bisa nyoba dan sebagainya. Maka saya punya iman, percaya saya akan ke surga, dan betul iman saya. So. Maka betapa pentingnya iman Anda. Kalau Anda punya iman bahwa kerajaan surga bukan kata-kata tapi kuasa, maka tugas pendeta sederhana, membutuhkan firman Allah melebihi ilmu. Sekali lagi, tugas rekan pendeta buktikan firman Allah lebih dari ilmu manusia. Maka sekali lagi saya kepada Anda, tugas pendeta buktikan ada kuasa besar. Tuhan mengatakan apa? Tanda orang cari surga, ada mujizat, ada kuasa. Maka saya beri ayat yang dimana Tuhan mengatakan pada orang yang percaya mujizatnya diundang ke surga. So. Maka saya beri ayat yang orang percaya mujizat langsung dari Tuhan apa? Pesta di surga, yaitu di Matius 8:13 mengatakan orang yang percaya mujizat, so, yaitu diundang pesta surga. Kaki orang percaya mujizat artinya apa? Mujizat itu menyangkut apa? Mujizat itu menyangkut kerajaan surga. Artinya apa? Anda imanmu. Maka kalau iman percaya mujizat, termasuk di sini ada seorang perwira Romawi, bukan Kristen aja, tapi percaya mujizat. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan mengatakan nanti di surga. Maka di Matius 8:13 artinya menggambarkan orang yang punya iman besar diundang surga. Matius 8 ayat 8-13. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tegaskan, orang percaya mujizat diundang pesta surga. Sangat benar renungan ini. Orang imannya percaya mujizat kepada Yesus, pesta di surga. Aneh tapi nyata, karena banyak orang kerajaan gak nyangkut mujizat. Ini contoh Pak, pesta di surga, kerajaan surga menyangkut mujizat. Maka itulah sebabnya, kalau orang dipakai Tuhan harus ada tandanya. Kalau saya nggak ada tanda dipakai Tuhan, artinya saya dusta, harus mati diimbar, saya dusta. Maka orang yang dusta diimbar, so, banyak yang mati koma. Bertanggung Anda jangan dusta, jangan nipu, yang jujur. So. Saya diberi Tuhan karena saya orang jujur, maka perlu jujur dalam perkataanmu, perbuatanmu. Maka perintah menyerukan Anda karena Anda jujur dalam pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Maka selagi ayat yang gambar apa? Bahwa digambarkan seorang kafir Romawi, dulu kafir. So. Maka
percaya Yesus, maka dia memang seorang yang penuh kasih. Gimana hambanya, hambanya itu divonis mengatakan apa? Lumpuh mau mati. Untuk hambanya dia yaitu berjalan puluhan kilometer cari Yesus. Jadi betapa kasihnya di sana. Jadi untuk kasih sampai betapa pentingnya cari Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan datang ke rumahmu, nyembuhkan namamu. Orang Romawi berkata apa? Tuhan tidak layak rumahku. Dia mengatakan terus terang, Tuhan apa? Tidak layak ke rumahnya. Tuhan ngomong satu kata saja, di betapa imannya. Tuhan ngomong satu kata saja, hambaku, artinya imannya gede. Jadi iman itu nyangkut mujizatmu, nyangkut selamatanmu, menyangkut Anda ke surga. Saya maunya iman ke surga, maka saya undang ke surga. Sekali lagi, saya punya sejak remaja punya ke surga. Betul-betul Tuhan datang pada saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Saya baru undang ke surga. Diundang surga, Tuhan nyatakan lu yang punya surga itu Yesus. Maka asali orang coba bertisu, Anda jangan semutat, Anda Tuhan Bapak Yesus surga. Karena Anda sekarang saat ini begitu letih dan berat, saya kok nangis bagi Anda yang menderita. Tapi kalau Anda pegang Yesus, maka Anda harus percaya Tuhan nolong Anda. Lebih baik Anda minta surga juga diberikan. Maksud lagi Tuhan mengatakan apa? Satu kata sabar sembuh. Dan Tuhan komentar Tuhan apa? Di seluruh Israel nggak ada orang seperti dia. Yang percaya imannya gede. Maka Tuhan harus apa? Nanti kamu di surga bersama mereka Yakub pesta di surga. Jadi iman yang gede padamu jatuh. Berkatnya apa? Hadiahnya pesta di kerajaan surga. Upahnya pesta di surga. Jadi upahnya di surga. Bantuan keras. Sang anak kerajaan surga itu yang tidak percaya mujizat akan lebar tempat tertaki kegelapan. Jadi Tuhan keras. Yang orang ya tidak percaya mujizat disebut kenapa? Nanti di lautan api. Nanti di tempat tertaki sedang anak kerajaan surga. Bagi Anda nggak bisa mujizat, maka juga apa? Jamin anak kerajaan surga orang Yahudi. Jangan anak kerajaan surga, tapi Anda anak Tuhan yang nggak bisa mujizat. Tuhan ponis apa? Anak kerajaan surga itu akan apa? Tempat kegelapan kan nggak mau tapi renungkan hati. Anda renungkan betul-betul. Ucapan Tuhan sangat keras. Siapa yang ngomong keras kadang-kadang nggak mau. Tuhan hamba tidak menyuruh orang lain, pilih orang lain. Hamba tidak bisa menyuruh orang lain. Jadi ucapan ini Tuhan keras bagi Anda yang ada Yesus nggak bisa mujizat. Tuhan menegaskan apa? Menegaskan bahwa orang jauh bisa kata kegelapan di mana terdengar kereta gigi kegelapan. Anda kan nggak mau ke neraka, maka Anda bersama saja. Maka kita baca di sini jadi berkat orang iman gede bukan berkatnya Anda ke surga bahkan hidup-hidup Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Renungan hati so. Orang yang punya iman gede so. Iman kita pada Yesus. Maka orang setiap orang percaya Yesus. Oh itu manusia. Akan saya buktikan. Mana ada musuh yang berkata 2-3 anak kepala aku datang. Maka Tuhan Yesus buktikan sebagai Allah yang punya kerajaan surga. Maka berkali-kali nawar kerajaan surga. Jadi iman Anda, kalau Anda iman masuk surga kepada Yesus, upahnya gede so. Upahnya ke surga. Enok ke surga so. Upah enok iman gede ke surga so. Siapa yang akan selalu besari enok ke surga karena dipinta PKL pakai miaurapan so. Jadi berkat imanmu itu surga. Berkat iman Anda lah Anda akan masuk surga so. Jadi yang pertama so, yang pertama tadi di dalam Matius 8 tadi itu berkat iman Anda. Kalau imanmu gede ada Yesus maka Anda diundang pesta di surga. Gak tanggung-tanggung. Zaman itu kan Israel kan Abraham, bapak lurah orang Yahudi Abraham maka akan pesta makan minum bersama Ibrahim, Ishak, Yakub yang imannya percaya kepada Yesus. Orang kafir ini imannya ke Yesus, percaya. Hadiahnya apa? Hadiahnya pesta di surga. Anda mau hadiah ke surga, kejar hadiah yang surga. Anda percaya menjadi yang percaya menjadi besar, iman gede, hadiah surga. Saya punya masuk surga, betul diundang ke surga tuh. Nggak ada betul surga, kau dosa-dosa. Iman saya ke surga, iman saya gede tuh. Saya ke surga, udah betul ke surga tuh. Maka saya juga betul-betul imannya gede, dikasih upahnya gede tuh. Maka kalau orang ledek saya, itu pendeta yang turunnya ke surga. Saya betul kalau belum ke surga digandeng Tuhan Yesus bisa ke surga, saya ke neraka hari ini. Jadi maka lagi buktikan tandanya ada kuasa. Maka nyangkut, saya akan berikan 2 ayat yang dimana juga nyangkut apa? Mujizat nyangkut. Mujizat itu menyangkut kuasa. Kita baca di sini yaitu 1 ayat di Markus 5:34. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan. Jadi seorang wanita berdan, 12 tahun berdaran, uangnya habis. Tapi dia punya iman ngejar, pegang jubahnya, disembuhkan. Maka imannya gede, imannya gede pada Yesus. Komentar apa? Yaitu engkau punya iman, diselamatkan apa? Iman kita pada Yesus nyangkut selamat Anda. Sekali lagi nyangkut selamat. Sekali lagi saya sebut tadi berani. Upahnya iman itu surga, surga. Orang itu punya iman. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Digambarkan dia berdaran 12 tahun uangnya habis tuh ke tabib uangnya habis tapi dia dengar Yesus ada kuasa maka dia kejar punya iman. Orang desakan nggak bisa pegang tapi dia cuma pegang Yesus dan sembuh. Maka imannya gede. Upahnya apa? Selesai imanmu kamu diselamatkan. Jadi iman mujizat tanya keselamatan sekali lagi. Saya ingin menampi orang yang Bapak. Orang kalau mujizat menyangkut kuasa, gak nyangkut suka. Ayatnya gak pernah apa? Imannya sembuh, 12 tahun sakit, maka hadiahnya apa? Hadiahnya selamat masuk surga. Jadi sekali lagi hadiah orang buah iman gede di surga. Saya punya iman ke surga, maka saya diundang ke surga, Bahkan diundang apa? Dilihat Jumat
besar di surga itu. Dilihat Tuhan, dan semua di gerejamu sangat besar, gak tanggung-tanggung di ruang masuk itu, di ruang masuk. Maka harapan saya akan di TPS lebih baik kalau Anda sudah bertobat, disembuhkan, jangan tinggalkan TPS. Hanya kalau Anda sakit sembuh, jangan tinggalkan gereja. Karena gereja dipilih Tuhan, gereja yang kuasanya tiada targoi, tapi dengan yang khusus. Jadi, ada contoh orang Mawi dan orang wanita yang punya iman dua-duanya. Bukan saja sembuh, tapi juga hadiahnya surga. Jadi, opa iman so. Pada Yesus, surga. Maka yang sebenarnya yang ketiga, yaitu kan Tuhan mengatakan saksi 2-3 orang. Maka ayat ketiga, yaitu yang ketiga. Ini mah. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi ini orang buta sejak lahir so. Katakanlah sejak lahir sakit, maka tanda orang dipilih Tuhan bukan orang buta. Saya pernah bukan orang buta di gereja Pak Isa Suganto di Jogja, Pak Mulyadi so. Dia punya restoran, maka datang tongkat putih. Saya ketika itu saya belum iman so. Kalau orang buta sejak lahir saya bukan. Tapi karena orang itu datang diantar keluarga itu siapa, saya ke panggung so. Sampai ke mimbar bakal banyak gede. Nah, data bisa pegang saya. So. Dia teriak-teriak, Pak saya ingin melihat Pak. Saya buta sejak lahir, saya ingin lihat. Nah, satu orang ngeper dia. Sama-sama, Pak nanti yang terakhir. Saya dua kenyang panjang lah Pak. Tapi karena orang ternyata saya kenyang. So, saya tes sampai kurang lebih 8-9 kali so, bisa melihat so. Tapi soal buta nih, nah yang sering ikut satu Sandy so. Sandy yang sekandar 2 orang lagi orang buta so. Yang bayi buta juga ada yang orang, ya ada orang lagi. Bahkan kalau orang kusta so, itu kenapa 10 orang kusta sembuh so. Tapi yang kembali pada Yesus cuma 1 orang. Maka Tuhan berkata, kenapa yang kembali 1? Maka yang sembuh bukan saja berkat duniawi, bebas kusta, tidak ada orang yang saksi kusta. Demikian juga disebut kenapa? Yaitu berkelihat dan selamat imanmu. Dia punya iman. Kusta sebut jauh itu, orang kusta nggak bisa sembuh. Maka sekali lagi, perlu imanmu bagaimana? Tentu lagi iman ini gede, imannya ke surga. Upahnya seperti upahnya ke surga. Datang upahnya ke surga itu hidup. Saya punya iman ke surga. Dan saya mengharap Tuhan, bahkan pernah dijumpai Tuhan, dilihatin sesuatu besar, saya melari surga Tuhan. Maka saya udah tua so. Saya ingin pensiun so. Dulu pertama saya minta pensiun, Tuhan apa dia umur 30 tahun lebih ya, ingin pensiun. Maka Tuhan masih datang pada saya so. Maka terduli berdarah. Lihat pasti lihat aku. Ini kukejangan untuk kamu. Tuhan menunjukkan waktu terduli bahwa waktu saya ingin pensiun. Tuhan menunjukkan ini kukejangan untuk kamu.
Jadi Anda bersyukur Yesus mengerjakan Anda di mahkota duri, agar Anda dan saya menjadi putra mahkota, putra di kerajaan surga, diberi mahkota. Maka sampai 2 kali Tuhan selalu negaskan 2 kali, ini ku kerja untuk kamu. Artinya apa? Saya tidak boleh pensiun. Suatu hari saya tanya lagi Tuhan, tanya lagi, sekali lagi, enggak tanya lagi Tuhan, apa boleh pensiun? Tuhan jawab, Tuhan itu mati 3 kali disalibkan, diturunkan ke kuburan. Artinya apa? Saya mati. Jadi saya enggak boleh tanya lagi. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, hamba tanya sekali lagi, enggak tanya lagi, tanya, boleh pensiun enggak? Artinya apa? Sampai Yesus Bapa disalibkan, tiba ke makam. Artinya apa? Saya melayani Anda sampai saya dipanggil Tuhan. Jadi hadiah Anda ke surga, yang imanmu ke surga, ada Anda iman pada Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang penuh ujian. Maka saya kepada Anda, yaitu di dalam Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, siapa yang masuk surga? Di situ singkat padat, bagi Anda ke surga. Yang pertama, cari tanda, ucap. Tuhan katakan apa? Cari tanda-tanda. Artinya atau ke surga, agar Anda pesta surga, cari mujizat, bersama mujizat. Maka Anda beban berdosa, Anda imani dalam Yesus ada mujizat dan kuasa. Karena bertanda orang dipakai Tuhan, sedang mujizat kuasa. Jadi sapi contoh apa? Orang yang cari mujizat, janji keselamatan. Bahkan pesta besar Abraham, cari lagi. Orang harus cari tanda mujizat. Bagi yang pertama Tuhan akan apa? Orang harus cari mujizat tanda. Yang kedua jangan duniawi. Yang ketiga terima turut saja. Yang pertamanya tadi, yaitu Anda cari tanda. Tanda mujizat. Kalau saya nggak ada mujizat, saya harus dilempar mati kalau saya tidak ada mujizat. Jadi Tuhan yang katakan Anda perlu cari tanda mujizat. Jadi mujizat nyangkut ke dalam surga. Maka yang kedua Anda nggak berduniawi. Jadi lagi Anda ke berduniawi, maka Anda ke berduniawi di Matius 16 katakan Anda nggak boleh duniawi. Matius 16 ayat 27-28. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Apa gunanya Anda punya dunia dan isinya, hilang nyawa. Di harga 1 jiwa, lebih dari dunia isinya. Jadi betapa berkahnya Anda. Maka mari bersama saya berjuang. Sekali lagi, saya juga berjuang ke surga. Sekali lagi saya pernah lupa. Pernah kaya raya. Saya lupa mikir pensiun di Singapura, makan enak, punya apartemen. Karena apa? Jadi orang kaya bisa lupa.
cita hidup saya untuk orang lain. Tapi saya bisa lupa waktu kaya raya. Ingin beli Singapura, maka China, bukan nonton film jasa ke Singapura, cuma aku nonton. Lagi, yang pertama Anda, Tuhan yang katakan cari mujizat. Yang kedua, jangan duniawi. Jangan duniawi. Bisa sampai sekarang, saya pernah ketemu Pak Kaul di Tamandan. Dia nyesal di Tamandan. Kata lalu pentingkan bisnisnya ke duniawi. Maka, sebagai terakhir, Tuhan nyari makanan yang kekal suka. Maka kita ini, di dunia perlu cari makanan yang baik hidup ke surga. Maka, yang ketiga, harus cari makan yang mbak Anda bangkit hari kiamat, terbang surga. Kita belajar jadi Yohanes 6, pendapat 5 masuk. Gak apa-apa, Anda cari makanan yang hidup ke sepanjang masa surga. Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan. Dari kesimpulannya ke surga, agar anak kekal di surga. Siapa? Tuhan yang ngomong yang pertama, Anda cari tanda-tanda, cari mujizat-mujizat. Cari yang pertama, harus banyak mujizat. Jangan Anda didustai orang. Surga ada Anda urusan mujizat. Itu karena dia nggak ada mujizat, sehingga ngomong apa? Nggak perlu mujizat. Jadi orang yang nggak percaya mujizat, komentari surga nggak ada mujizat. Tapi saya beri 3 tadi, yaitu apa? Orang Romawi kafir, percaya mujizat, adanya makan minum di surga. Kan sekarang zaman kesakan, Anda percaya Yesus Anda dan saya tidak miskin bangkrut, cari surga. Lagi saya punya iman surga, betul-betul saya undang surga. Saya yang pertama cari tanda-tanda. Saya kalau nggak ada tanda-tanda, yang pada maka yang kedua, carilah makan yang hidup kekal. Carilah makan yang beri Anda kekal di surga. Maka jangan terlalu duniawi. Apa gunanya punya udah isinya kan? Sekali lagi saya beritahu, saya benar lupa. Misi saya ingin nolong sesama, berkasih sama. Waktu kaya rasa ingin beli apa Singapura, 3 Singapura yang damai. Jadi ternyata orang banyak uang, lupa surga. Saya pernah sempat lupa, ingin beli apa Singapura, tinggal Singapura dari tua dulu saya. Tapi sekarang sadar di Singapura orang sulit kalau kalau mati dibakar, maka Anda di Singapura kalau mati beras, kerja kata dari saya belikan tanah di untuk wafatkan apa? Karena kesalahan nyangkut mujizat Tuhan ajar saya dikubur pakai minyak tuh. Artinya apa? Di Singapura Anda sulit untuk dapat tanah. Ada waktu misalkan 2-3 tahun. Tapi konsep arah Anda dikubur Tuhan ajar saya pakai minyak. Karena apa? Kebangkitan Anda nyangkut minyak harapan. Anda warga surga. Maka lagi di Singapura Anda cuma beras, bisa kontak kami. Saya bantu untuk demi Anda agar di minyak itu untuk kekal, untuk sahabat muda.
Agawet muda tubuhmu, boleh hubungi, yaitu pendeta Aristo Gideon hubungi, maka saya bisa bantu mendapatkan kuburan. Jadi yang terakhir tadi, yaitu kita, Tuhan yang katakan, terima tubuhku darahku, akan kekal surga, masuk kerajaan surga. Tuhan katakan apa? Tanda yang kuberikan, kalau makan tubuh darahku, akan bangkit hari kiamat, anak terbang surga. Amin. Saya serahkan. Demikian firman Tuhan, nanti sore saya khotbah tentang ke surga nyangkut minyak harapan, pesta surga nyangkut minyak harapan. Amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati Tuhan, amin. Jemaat Gereja Tiberias, kita gereja mujizat, Anda dan saya. Bahkan besok kita masuk bulan yang baru, kita percaya hidup kita penuh kuasa dan mujizat Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan Bapak Ibu Gembala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang betul bahwa yaitu kalau bicara kerajaan Allah, firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 4 ayat 20, yaitu kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan terdiri dari kata-kata, tadi Papa Reji katakan, tapi dari kuasa. Bilang sama saya, dari kuasa. Maka perhatikan saudara, yuk kita lihat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 2, saudara. Ini adalah ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, saudara. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan apa? Penyakit-penyakit. Ayat 2 dikatakan demikian. Sama-sama yuk. 2, 3 ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan apa? Kerajaan Allah dan untuk apa? Menyembuhkan orang. Maka perhatikan saudara. Dengan jelas dikatakan bahwa yaitu Yesus saja mengutus ke-12 muridnya, saudara. Diberinya tenaga, diberinya kuasa, saudara. Yaitu untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Haleluya. Saya terlalu percaya saudara bahwa Anda dan saya yaitu akan menerima kuasa, bilang amin. Di Tiberias kita menerima kesembuhan, bilang amin. Ya saudara, makanya saudara ada lagi satu ayat yang akan saya buka, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini selalu menjadi tema Natal kita, Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 saudara. Lihat yuk kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi tuh, anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Percaya dalam namanya. Bilang sama saya, percaya. Yes, Anda dan saya yang ada di Tiberias, kita percaya. Amin. Di bumi kita diberkati. Bilang amin. Di bumi Anda dan saya sehat sempurna. Yes, di bumi Anda dan saya, yaitu kemana melangkah aman dijaga malaikat. Amin. Karena apa? Yaitu karena memang bicara kerajaan Allah, yaitu bicara soal kuasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu, yaitu di Tiberias, saudara dan saya diajar Tuhan, diajar langsung, yaitu melalui Papa Riaji, gembala kita, untuk senantiasa kita ada perjamuan kudus, juga diurapi dengan minyak, saudara. Ini bicara soal tanda dan kuasa, mujizat dan juga berkat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu, saudara jangan heran di Tiberias orang-orang yang sakit banyak disembuhkan, yaitu keluarga-keluarga yang dipulihkan dalam ekonomi, juga orang-orang mati dibangkitkan, bahkan bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Ya, jasad yang diurapi saudara, ya ketika tahunan, ya 8 tahun, 10 tahun dibongkar, yaitu tetap awet muda, artinya yaitu tetap utuh, saudara, bunganya pun yang dipegang tetap utuh. Ini berbicara tentang kuasa, bilang sama saya kuasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu tanda gereja yang dipakai Tuhan, yang benar-benar yaitu dari Tuhan, ya jelas ada kuasa. Yesus saja mengutus 12 muridnya, yaitu disertai dengan kuasa, saudara. Maka bicara kuasa ini bicara kerajaan surga. Oleh karenanya Anda dan saya harus punya iman. Bilang sama saya, harus punya iman. Yes, harus mempercayai, saudara. Ya, memang hari-hari ini berat. Ya, COVID-19, ya belum lagi ada tantangan-tantangan, belum lagi setiap manusia punya persoalannya masing-masing. Tapi kalau kita, Anda dan saya mengandalkan kekuatan Tuhan, Anda dan saya pasti akan tampil sebagai pemenang. Amin. Ya, saudara, saya teringat, saudara, seorang ibu, yaitu suaminya terbaring sakit, saudara. Ya, suaminya terbaring sakit di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, itu namanya Pak Yunus. Ya, Pak Yunus, saudara, yaitu pecah pembuluh darah.
di otak, saudara ya. Maka lagi di kamar mandi dia jatuh, saudara, lalu dibawa dan cukup lebar, saudara. Ya, jadi sebelum ke rumah sakit RSPAD sempat juga dibawa ke Penang, saudara. Dibawa dan memang hasil vonis dokternya sama, saudara. Ya, meskipun juga nanti sudah dioperasi, yaitu nanti bisa stroke atau mati setengah gitu, saudara. Ya, bahkan saudara, yaitu dokternya bilang kemungkinan terbesar adalah, mohon maaf, meninggal gitu, saudara. Tapi istrinya, ini ibu, ya istrinya saudara, saya lupa nama ibunya, ya kita sebut saja karena suami Pak Yunus, ibunya berarti Ibu Yunus, saudara. Ya, berarti Ibu Yunus. Ibu Yunus ini saudara, dia punya iman yang luar biasa. Ketika suaminya terbaring, yaitu di rumah sakit di RSPAD, dia datang ke Balai Sarbini, saudara. Ya, saya ingat waktu itu saya dampingin Bapak Gembala, dia datang untuk minta perjamuan, untuk minta minyak urapan, untuk dikasih ke suaminya. Memang gini, saudara, ibu-ibu tuh imannya luar biasa. Bilang amin dong ibu-ibu. Iya, ya, ibu-ibu imannya luar biasa loh, ya. Padahal suaminya udah kritis, tapi ibu ini waktu datang dia bilang, saya percaya suami saya pasti sembuh. Saya percaya kuasa Tuhan dahsyat. Saya percaya di Tiberias saya ambil perjamuan minyak urapan dari gembala, saya percaya suami saya pasti disembuhkan Tuhan. Ya, memang saya tanya, ya gimana kabar suaminya, Bu? Ya dia bilang, waduh udah benar-benar, ya mohon maaf gitu, saudara, udah benar-benar ya kritis lah gitu ya. Memang ibu ini cerita juga, memang waktu itu suaminya selama hidup memang ya orangnya emosi, temperamen gitu, saudara. Ya, harus sabar jadi orang. Amin. Jangan temperamen, jangan emosian gitu, saudara ya. Kalau Bapak Ibu Gembala selalu bilang harus legowo, punya hati yang seluas samudra, supaya apa, Anda dan saya hidupnya di dunia ini diberkati Tuhan. Jangan dikit-dikit emosi ya. Ini ibunya cerita, aduh suami saya Pak, semua diajak berantem. Ya, iya, tetangga diajak berantem, anak-anak diajak berantem, kadang TV aja diajak berantem, saudara. Anjing gonggong, wuk wuk ditendang. Apa lu gonggong? Loh, anjing kalau gonggong bagus dong, wajar. Iya kan? Kalau dia meong baru tendang gitu, saudara. Iya kan? Bercanda, saudara ya. Ya, maka dia bawa perjamuan itu, saudara. Ya, dia bawa perjamuan itu, dia bawa minyak urapan, dia bawa ke suaminya, saudara. Dikasih di suaminya gitu, saudara. Dia kasih, ya dia olesi, dia urapi, saudara. Ya, dokter bilang nanti menunggu jadwal operasi. Dalam perjalanan menuju jadwal operasi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan. Sampai suaminya, saudara, ya sembuh sempurna, tidak perlu, mohon maaf gitu, saudara, dokter bilang harus dia nanti bisa mati setengah, bisa stroke, tapi tidak mengalami stroke, tidak mengalami mati setengah. Suaminya sehat sempurna, tubuhnya dipulihkan Tuhan, dan bisa kembali beribadah, saudara. Iya, dibawa istrinya kembali beribadah. Saya mau sampaikan sama saudara, Anda dan saya harus punya iman yang luar biasa. Amin. Iya, saya salut sama ibu ini gitu, saudara ya. Ketika saya tanya bagaimana suami, oh suami saya pasti sembuh. Dalam nama Yesus, suami saya pasti sembuh gitu ya. Ya, saya pernah doain, jangan begini imannya, saya pernah doain, ini maaf ini ya bapak-bapak ya, jangan tersinggung gitu. Ya, saya pernah suatu hari doain seorang istri gitu di rumah sakit, baru naik lift gitu ya. Ini cerita gitu, saudara ya. Memang benar, saya waktu itu datang ke situ, saya bilang sama suaminya gini, Pak, ya waktu naik lift gimana keadaan ibu? Saya bilang, gimana keadaan istrinya? Gitu ya, dia nunduk gitu, saudara. Ya, dia nunduk gitu. Terus, sakit apa sih Pak? Dia nunduk gitu. Terus tiba-tiba dia bilang begini, ya Pak, saya sayang sama istri saya. Tapi kalau Tuhan lebih sayang, ambil, silahkan ambil. Boleh ambil. Saya bilang ambil aja nih Bapak. Pas sampai ruangan, saudara, istri lagi duduk makan bubur. Ibu istrinya tanya, Pak suami saya ngomong apa Pak? Enggak Bu, supaya ibu cepat Bu, cepat sembuh ya, cepat lewat. Bercanda, saudara, tapi ini benar kejadian. Anda dan saya harus punya iman, bilang sama saya punya iman. Ya, tapi Alkitab juga katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tadi Pak Parji sampaikan. Maka Anda dan saya harus jaga hidup kita. Coba kita buka Yakobus 2 ayat 26, perhatikan baik-baik. Yakobus 2 ayat 26, saudara. Yuk, kita lihat sama-sama. Kita baca 2, 3, ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah apa? Yuk, di akhir zaman ini, Pak Parji selalu bilang, mari jaga hidup kita. Amin. Suami-suami, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, kasih istrimu sepanjang masa. Amin. Iya, bukan hanya tahun-tahun awal pernikahan, kadang-kadang gitu. Ada suami-suami yang baru tahun-tahun pernikahan aja awal-awal, so sweetnya luar biasa. Ya kan, mau masuk mobil, ya kan, istrinya digandeng, sampai dibukain pintu mobil, silahkan my princess, luar biasa.
Ya kan, silahkan istriku gitu. 10 tahun menikah, waduh istri masuk lewat bagasi dia nggak tahu, saudara. Iya. Istri-istri, ibu-ibu, yuk ya jaga kasih mula-mula. Jadi pendoa. Amin. Alkitab katakan penolong. Bilang sama saya penolong. Iya, bukan perongrong. Apalagi penggonggong. Maaf, bercanda saudara. Tapi gini, saya mau sampaikan, Pak Parji sama Ibu selalu ngajarin kita kasih mula-mula. Tapi saya juga saksikan dalam kehidupan mereka, sudah. Iya, waduh kemana-mana tuh selalu gandengan tangan. Benar, ya bahkan di rumah beliau saya saksi, saudara, iya. Ya gandeng, ini tandanya kasih mula-mula gitu. Banyak hari-hari ini hal simpel, gandengan tangan aja banyak orang udah lupa. Iya loh, saya baru nikah ya 7 tahun gitu saudara. Tapi di situ saya belajar sama gembala yang udah nikah puluhan tahun, waduh. Saya lihat, so sweet, kemana-mana gandengan. Sampai rumah saya gandeng istri saya. Istri saya bilang, lu kenapa? Saya bilang ini udah balik lagi belajar kasih mula-mula. Ya wajar lah, namanya juga berusaha saudara. Iya kan saudara, ketawanya gitu amat. Tapi ini saya mau sampaikan sama saudara, benar. Kita di akhir zaman, Alkitab bilang biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya Anda dan saya harus hidupnya jaga kasih mula-mula, hidupnya baik. Anak-anak muda yuk, jangan saudara pikir oh masih muda, masih panjang. Ya ada tulisan di tembok, suatu hari saya baca, dia tulisnya begini, muda foya-foya, tua suka-suka, mati masuk surga. Wih enak amat, iya kan? Udah mudanya suka-suka, foya-foya, tua suka-suka, mati mau masuk surga. Anda punya orang dalam kenalan di surga? Enak aja saudara, surga gak bisa disogok. Saudara, iya, Anda hidup di bumi menentukan Anda dan saya ke surga. Pak Pari aja di tepi neraka, Tuhan bilang apa? Yang ada di isinya dalam neraka itu adalah orang-orang yang terlambat bertobat. Maka itu hari ini saudara, perkataan yang luar biasa yang tadi disampaikan Pak Pareji, mari hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh. Karena bicara soal kerajaan Allah, bicara soal kuasa, bicara soal iman, bicara lagi soal kerajaan sorga. Supaya apa? Anda dan saya, kita bukan hanya di bumi ini diberkati. Kita bukan hanya di bumi ini menerima kuasa dan berkat, tapi sungguh-sungguh Anda dan saya suatu hari kita jadi tetangga, kumpul pesta dalam kerajaan sorga. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Cari kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Amin. Iya saudara, supaya Anda dan saya hari ini, ya kita benar-benar paham, kalau kita nanti perjamuan, ya di dalamnya ada kuasa, bilang amin. Ya di dalamnya juga bicara soal kerajaan sorga, saudara. Banyak mujizat yang terjadi di Tiberias, saudara. Bahkan salah satunya Pak Bernard, yaitu di mana anaknya divonis dokter, yaitu pembuluh darah di jantungnya hanya ada 1, harusnya 2. Kenapa? Karena darah kotor dan darah bersih harusnya berpisah, saudara, jalannya. Tapi karena hanya 1 campur, akhirnya anaknya divonis mati, saudara. Karena ada pembuluh darah ya hanya 1, harusnya 2, saudara. Maka ya jalan satu-satunya operasi, bikin pembuluh darah yang baru. Ya, tapi memang ini nggak mudah. Karena apa, saudara? Ya kesempatan hidupnya hanya sedikit. Karena ya keberhasilan operasinya pun nggak dijamin 100%. Tapi bapak ini, Pak Bernard, dia datang ke Tiberias, dia ambil perjamuan kudus. Saudara, sebelum anaknya yaitu masuk ruang operasi, dia bilang sama suster, mau dikasih perjamuan. Susternya bilang, wah maaf nggak bisa lagi Pak, karena sudah mau masuk operasi. Bapaknya bilang, apapun konsekuensinya, saya tanggung. Oke, kalau begitu tanda tangan. Setelah tanda tangan, dikasih perjamuan kudus, anaknya masuk ruang operasi. Harusnya 8 jam, tapi 3 jam, ya bahkan belum 3 jam dokternya keluar, saudara. Biasanya kalau 8 jam, 3 jam keluar, berarti ada apa-apa. Sebelum operasi selesai, dokter udah keluar, berarti ada sesuatu. Ketika dokternya keluar, ya Pak Bernard samperin dokternya bilang, Pak ini anak dikasih apa? Bapaknya bilang dikasih perjamuan kudus. Dokternya bilang heran, ketika dicek ya pembuluh darahnya hanya 1, tapi setelah ingin dioperasi, ternyata pembuluh darahnya jadi 2. Yang tidak ada menjadi ada. Hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Akhirnya anaknya sehat sembuh, saudara. Saya mau sampaikan sama saudara, jangan takut, jangan khawatir. Kita harus punya iman. Gereja Tiberias dipakai, dipilih Tuhan. Maka saudara lihat tadi dalam firman Tuhan, Yesus memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, dan memberikan kuasa dan tanda. Tanda gereja yang dipanggil Tuhan, di dalamnya ada kuasa, ada mujizat, dan membawa Anda pada kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk perjamuan. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan memberi persembahan.
Saudara yang ada yaitu mengikuti ibadah via satelit, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu, berkat-Mu sungguh luar biasa. Kami beruntung, kami bersyukur kami ada di tempat yang tepat. Kami ada di Tiberias, di mana gereja yang Tuhan dirikan, gereja yang Tuhan pakai luar biasa. Tuhan memanggil gembala kami, Pendeta Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, membangun gereja yang luar biasa dengan kuasa yang dahsyat, yaitu di mana firman Tuhan juga mengatakan tanda yaitu dipilih Tuhan adalah diberinya kuasa. Maka kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami diajar firman Tuhan yang begitu indah, di mana juga bicara soal kuasa, bicara soal kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi setiap kami. Dan kami percaya hari ini kalau sebentar kami perjamuan kudus dipimpin oleh gembala yang martir, kami akan terima mujizat, kami akan terima berkat dan kuasa dari Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah via satelit dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan Yesus, mujizat kuasa Allah menembus ruang dan waktu. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur kami akui Tuhan, sepanjang bulan ini, sepanjang hari, sepanjang minggu, tahun dalam kehidupan kami, semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Hari ini kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena kalau kami memberi persembahan, artinya kami mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Lewat setiap rupiah yang kami bawa ini, banyak jiwa dimenangkan. Berkati kembali keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka. Bahkan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Kami beri yang terbaik dalam persembahan syukur kami dalam nama Yesus. Yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan berkati saudara, haleluya. Kami perjamuan kudus, saudara kulikas dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saudara yang ada di rumah juga siapkan hatimu untuk terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Kita percaya hari ini dengan iman mujizat pasti terjadi. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan kami, tubuh-Mu dan darah tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri saudaraku. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita katakan, oh katakan haleluya, haleluya. Kita akan masuk Saudara, kita baca dalam Wahyu pasal 3 verse 22. Saya punya perintah kembalikan ayat seperti ini. Wahyu 3 ayat 18 sampai 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan apa? Kita nih jangan suam-suam hukum, jangan katakanlah panas dingin. Maksudnya apa? Kalau tobat-tobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka Tuhan mengatakan apa? Bahwa kita dimunikan dalam apian, ya Pak. Betapa kita zaman ini katakanlah Anda kesesakan, Anda imani, Anda beban berat siswa ada, Tuhan akan selesaikan. Anda percaya, kita tolak Yesus, kita tolak miskin bangkrut, bahkan kita tolak maut. Zaman sekarang mau satu langkah, tapi Anda ada Yesus, Anda diselamatkan. Maka kabar kenapa seruan Tuhan di ayat ini, agar Anda bisa surga, Anda dimunikan dalam api yang disucikan. Yang kedua, bercoba hidup yang suci. Maka yang ketiga, Anda beli minyak dari Tuhan. Mengatakan tidak tanggung-tanggung, beli minyak daripadaku untuk menang-menang di konsep Tuhan Yesus yang kalau makan minum bersama bersama Yakob. Ayat ini gambarkan zaman Tuhan Yesus, yaitu pesta dengan Tuhan Yesus surga, yaitu Anda saja pesta termasuk dalamnya, dan beli minyak di Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katakan lebih minyak, Tuhan suka katakan tubuh darahnya, tapi juga beli minyak. Seorang mati ada minyak urapan, maka seorang mati mau mati untuk Anda, maka minyak itu milik Tuhan. Maka orang mati korbannya milik Tuhan. Maka termasuk hari sore korban tentang bagaimana 45 hal Anda ingin pesta surga. Ternyata Tuhan harus iman ke surga. Dulu saya pernah undang pendeta luar gitu, itu katakanlah marah, ada minyak urapan marah, dilempar bilang sampah ini. Data orang yang bebas hukum Tuhan, sampah. Kenapa? Dia udah keliling dunia, tapi tidak ngerti minyak urapan. Jadi ada pendeta udah keliling dunia, tapi nggak ngerti minyak urapan. Pada Tuhan saya mengatakan, beli padaku minyak. Untuk apa? Pesta di surga. Maka mari kita ini siap sedia, yaitu akan Anda dan saya nanti sepanjang masa pesta surga terima tubuh dari Yesus, sarana untuk pesta surga. Anda imani semua rekan pendeta di TPS, saya seorang mater, gembala mater, teman saya yang hidup baik, hidup suci, dapat kuasa yang sama, tapi dia bertobat, dimurnikan dalam api, mereka hidup yang suci dan percaya pada minyak urapan. Jadi Anda akan terima tubuh dari Yesus, agar Anda nanti bangkit hari kiamat masuk surga. Kita angkat roti ini. Kita berdoa, kami bisa syukur kasih ukuranmu, engkau yang tertombak tertikam di atas kau sebagai sarana, agar kami semua bangkit hari kiamat masuk surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak tertikam di atas kayu sebagai penjangkau dosaku. Dia ini disucikan pikiranku, perkataanku bulan kami bertobat mula dosa, mula setan berbaik. Keluarga berkati keluarga yang kudus, agar kami jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, berkati dari ujung rambut, ujung kaki,
kami sehat sempurna. Tidak demikian, tidak begitu. Anak-anak muda, kami telah bodoh berubah, yang pandai cerdas, jauh lebih dari 160. Kami telah segala kutu sakit, kami telah virus guna. Keluargaku dijaga mendekat, kami telah virus guna. Di rumah tanggaku bebas segala kutu penyakit dan penderitaan. Kami dua, agar mataku sempurna. Kami telah kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa mujizat. Jantung kami sehat, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak TBC. Ginjalku sehat sempurna. Kami telah sakit ginjal, kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi, kami diberkati sehat sempurna. Tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak terkapar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di Yesus. Kami dua, setelah penyakitku sembuh ini. Inilah roti dan surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, batu-batu, berkati kami, jauhkan dari perzinahan, jauh dari pencabulan. Kami doa keluarga kami doa saling ampuni, saling kasih, saling setia sampai selamanya. Punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Berkati kami Tuhan, itu mata sembrang, kamilah kebutuhan, segala alergi kami tolak, mulut kami diurapi, ada kuasa, ada kemuliaan, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, kami telah cuci darah, kami telah bisa operasi, ginjalku sehat sempurna. Kami doa agar kami semua sehat sempurna. Kami telah sakit kanker tumor, kami telah virus corona, kami berkati semua, lebar sehat, limbah semua, empedu sehat, bangkai sehat sempurna. Segala kutu sakit ini sudah disembuhkan. Anda dua masing-masing, sakit Anda, Tuhan tolong sembuhkan. Hari bebas dari kutu sakit dan bebas dari penyakit dan penderitaan. Kami dua bebas dari kutu sakit dan penderitaan. Mari lanjutkan dalam nama Tuhan mengajar untuk mengucapkan bahwa percaya lebih roti mah, jangan roti menang 40 tahun. Makan tidur padang Quran. Yang kedua, jangan roti mah setiap hari ada coba kemudian disucikan. Kami dua disucikan pikiranku, perkataan padaku. Yang ketiga, jangan roti mah setiap hari ada kasut baru sepatu. Tuhan khusus terangkan pada gereja bebas. Itu gambaran generasi macan. Tuhan, kalau Anda punya iman, ya Tuhan dosa. Anda, Yesus yang ngomong, Anda generasi macan. Karena di Tuhan, roh kakal, roh besi kami itulah, keluarga aku tidak kena sesi, kami itulah virus corona, setelah virus maut kami itulah maut, kami itulah penderitaan, yang agar kami semua, yaitu tidak terkapar di operasi, tidak lumpuh. Kami doa agar segala penyakit gua ini sembuh, oleh darah minumnya, segala penyakit sudah diangkat di atas kawasan inilah darah Yesus. Darah kebangkitan, darah mentegarkan kami sebagai warga surga. Amin.
Tanggal minyak ini Tuhan sebenarnya surah pada saya ngembalikan minyak harapan. Minyak ini di Hakim 9:89, muliakanlah, muliakan Anda. Manusia berdosa hilang kemuliaan, tapi Anda dan minyak dikembalikan. Ada mulia kembali, buktinya malahnya waktu saya baca di langit kembali minyak harapan. Setan itu perlu tutup siapa sih? Jangan seksa saya, kata. Setan takut. Maka Anda urapi kemana melangkah, urapi keningmu. Anda 2 tulah virus corona, kami tulah segala kutus sakit. Bahkan karena bosanmu boleh pakai minyak. Ada orang yang katakanlah puranya gagal kasih minyak menjadi lipat ganda. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hilang minyak harapan untuk muliakan kami. Agar segamanya kami muliakan Yesus Kristus. Di tengah kami, berkati kami. Agar kami tidak sakit, kanker tumor, tidak terkawal, demensi, diurapi kami jadi warga surga. Agar bangkit hari yang kuat masuk surga. Minyak ini urapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh, hilang harapan, muliakan kami. Agar dari ujung rambut, ujung kesehat, segamanya urapi kami Tuhan. Supaya kami itulah virus corona, kami itulah maut, kami itulah segala kuman virus, kami itulah binatang buas di bumi, atau virus corona, kami itulah urapi kami. Agar kami segamanya mulia, segala kutus sakit kami itulah berkati kami, sehat sempurna, urapi kami agar kami akan pesta surga. Anda berkati bagi yang sakit oleh si minyak, sakit. Anda yang umurnya sudah 60 tahun lebih, Anda selalu sedia minyak urapan. Anda dimanapun Anda selalu urapi sebelum tidur minyak urapan. Muliakan Allah, berkati aku, muliakan aku, agar aku warga surga, agar bangkit hari kiamat. Produk $10 pakai minyak ini menjadi $2. Anda gambarkan betapa yang mula bangku tidak bangku karena apa? Karena satu botol minyak ini. Kita akan minyak ini dalam nafas hilang minyak harapan, berkati kami sebagai warga surga. Kami telah kutus sakit berat, kami diurapi segala penyakitku sembuh, tidak terkapar, demensi operasi, tidak kanker, tidak tumor. Kami doa, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar, demensi operasi. Di mana aku melangkah, dijaga melekat, urapi kami, setiap penyakitku sembuh. Kami itulah kutuk penderitaan, kutuk penyakit, segala penderitaan, penyakit sudah disembuhkan, diselesaikan di atas hilang harapan. Berkati mulia kami, urapi keluarga kami agar masuk surga. Keluarga kami doa berkati, punya rumah di surga ini, hilang minyak harapan. Anda urapi yang sakit, doa tolong sembuhkan. Anda urapi yang sakit Anda, di mana berangkat minyak. Udah betul ke beberapa orang tua atau pakai minyak, sekarang corona disembuhkan, banyak yang bersaksi. Nah diberkati, saya kembalikan kepada Yun. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah melayani kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Gembala. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jangan lupa diurapi minyak urapan selalu. Amin. Ya saudara, jangan takut walaupun orang bilang ini nanti resesi dan lain sebagainya ya karena COVID-19 ya. Anda dan saya tetap diberkati Tuhan. Amin. Banyak orang-orang yang kesaksian yaitu pada kemarin yang krisis tahun 98 saudara. Yaitu rukonya, tokonya diurapi minyak, yaitu tidak dijarah, tidak dibakar, usahanya diurapi dengan minyak saudara, yaitu tidak bangkrut, tidak gagal, bahkan juga sampai ekspansi ke luar negeri berhasil, bahkan tidak mengalami kerugian. Saya percaya walaupun pandemi, kalau kita terus diurapi seperti yang Pak Parji tadi katakan, Anda dan saya tidak akan kekurangan. Di rumahmu ada berkat, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, masa depanmu diberkati. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini, kita yang yaitu beribadah via satelit, mari juga kita bangkit berdiri, angkat tangan kita sama-sama.
Tinggikan dirimu Tuhan mengatasi langit. Kita sembah di haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami percaya di Tiberias kami melihat mujizat, kami mengalami mujizat. Kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kami tinggikan Engkau. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Tinggikan mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur di Tiberias, kami melihat kuasa, berkat, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah membuktikan banyak tanda dan kuasa, yaitu banyak kesaksian orang-orang yang sakit disembuhkan, keluarga ekonomi yang dipulihkan, bahkan mati bayi dalam kandungan dibangkitkan, bahkan juga setiap yaitu pribadi yang beribadah, yaitu via online sekalipun mereka pun mengalami kuasa dan mujizat. Banyak kesaksian mereka disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus, yaitu di Tiberias Tuhan janjikan kuasa yang besar, di mana kami termatrai sebagai mempelai Kristus, warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan mengurapi terus, Tuhan memberkati terus Bapak dan Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sehat panjang umur dalam pemeliharaan Tuhan. Terus Tuhan pakai memimpin Tiberias sampai Tuhan datang kedua kali, bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati oleh Tuhan dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga besar Bapak Gembala, keluarga besar Ibu Gembala, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami berdoa berkati setiap program gereja Tiberias, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah offline, ibadah online, bahkan juga semua program penginjilan pelayanan ke depan, Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Juga proses yaitu pembangunan di Bekasi Timur, kami percaya dalam penyertaan dan berkat Tuhan, akan setiap yang diperlukan Tuhan sediakan. Kami berdoa Tuhan Yesus yaitu memberkati setiap yang telah mengambil bagian juga dalam pelayanan di Tiberias Kelapa Gading Nias. Koordinator di tempat ini Pak Ronald, kami menyerahkan bersama semua tim pelayanan. Kami doa juga yaitu tim worship hari ini Tuhan urapi senantiasa, yaitu Pendeta Muda Samuel Riki, Pendeta Muda Reza. Kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama keluarga mereka dalam berkat penyertaan Tuhan. Barisan Singers Tuhan memberkati, yaitu Ibu Angel bersama dengan suami Pak Indra diberkati. Kami serahkan juga Saudari Cecil bersama keluarga. Kami menyerahkan juga tim musik Pak Catur bersama teman-teman semua diberkati. Tim multimedia Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, Pak Musa. Kami serahkan juga tim event yaitu Saudari JP.
kami serahkan semua teman-teman yang melayani, Asyar, Olektan, yaitu semua yang mengambil bagian, sound operator dalam ibadah hari ini diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yaitu berkati setiap pokok doa umat-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Setiap kata kalimat kami percaya dikabulkan Tuhan. Kami cabut kata kutuk, yang sakit disembuhkan, kutuk penyakit dipatahkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati juga siapapun mereka yang tulis pokok doa ini, apa yang mereka minta doakan, termasuk ekonomi mereka. Bahkan di masa pandemi ini kami percaya kami tidak kekurangan, diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang berdoa untuk keluarganya yang belum percaya Yesus, terima Yesus. Tuhan jumpai, Tuhan beri mimpi, keluarga besarnya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati bangsa Indonesia, penuh kemuliaan Allah. Kami serahkan Pak Jokowi, kami berdoa juga Pak Maruf Amin diberkati, semua jajaran kementerian, TNI, Polri, Pak Kapolri, Pak Panglima diberkati. Kami serahkan keamanan bangsa ini, ekonomi bangsa ini dalam berkat penyertaan Allah. Kami doa ibu kota Jakarta aman, damai, tentram. Gubernur Pak Anies Baswedan bersama dengan wakilnya Pak Riza Patria, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintahan kota Jakarta diberkati Tuhan. Juga dimanapun umat-Mu beribadah di kota-kota mereka, yaitu di Jabodetabek dan sekitarnya. Kami doa juga di semua pulau di Indonesia. Kami berdoa bahkan sampai di luar negeri, yaitu setiap kota di mana kami ada, anak-anak Tuhan ada aman, ada damai, ada sejahtera, ada penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu. Besok Senin hari kerja, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Apa yang kami usahakan, toko dagangan, karir studi, sekolah, pendidikan anak-anak kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kembali ke rumah kami, kembali ke aktivitas kami. Kami percaya, yaitu langkah kami disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang hadir, bahkan setiap mereka yang beribadah via live streaming, dimanapun berada, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kita. Pandang wajahnya, buka hatimu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Tiberias mempelai Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita hari ini, esok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, sama-sama kita pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Kami mohon jemaat Tuhan akan tetap di tempat. Saudara bisa mengikuti arahan dari pengerja di tempat ini untuk meninggalkan tempat ini dan tetap jaga jarak. Jangan berdesak-desakan dan jangan berkerumun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk sementara ibadah tidak ada altar call dan tidak ada pembagian minyak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Ibadah telah selesai. Selamat siang, Tuhan berkati. Shalom.